Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih berbincang terkait dengan diversifikasi dan juga digitalisasi di koperasi gitu ya. Bersama Pak Daniar juga Pak Aun. Saya ke Pak Daniar lagi terlebih dahulu kalau begitu. Tadi kan menarik ya sudah dibahas diversifikasi dari KPBS Pekalongan yang salah satu produknya juga ternyata sudah bisa menyejahterakan anggota dan juga masyarakat sekitar dengan dibangunnya rumah sakit begitu ya. Iya. Nah, apakah ada lagi begitu ya koperasi-koperasi binaan dari KUA Provinsi Jawa Barat yang ya, seperti itu gitu punya diversifikasi produk yang out of the box lah gitu ya. Tentunya banyak ya. Koperasi ini memang pada prinsipnya dia memberikan produk atau jasa yang memberikan layanan kepada anggota. Ada koperasi yang bergerak di jasa wisata sektornya, kemudian juga bongkar muat kapal, yaitu dari sisi pelayanan jasanya tentunya sangat berbeda. Kemudian juga berkaitan dengan perikanan, ya. Untuk digitalisasi mungkin ada beberapa koperasi atau kopontren yang sudah memiliki smart farming, smart fishery, itu sudah digital semua, Kak. Nah, tentunya secara pelayanan kepada anggota lebih baik, juga secara aspek produktivitas dari produk ataupun jasa yang dihasilkan jauh lebih hebat dengan produk digitalisasi itu. Hanya yang menjadi salah satu program percontohannya itu adalah KPBS. KPBS itu bisa dengan sistem Enterprise Resource Planning itu bisa mengintegrasikan dengan satu single business unit dengan business unit yang lainnya itu terintegrasi. Sehingga ketika saya sebagai anggotanya untuk masuk ke rumah sakit hanya tinggal memperlihatkan kartu anggota atau menggunakan handphone, di tap aja udah bisa tahu. Kemudian juga kita bisa lihat simpanan, transfer bisa menggunakan aplikasi sendiri, punya koperasi. Nah, secara sistem yang sudah dibangun karena bertahun-tahun sebelumnya sudah melakukan proses edukasi, kemudian investasi dari sisi media dan sebagainya, sehingga KPBS merupakan salah satu koperasi sektor real yang dijadikan proses percontohan dari proses digitalisasi. Luar biasa. Berapa lama sih Pak Aun prosesnya bisa sampai akhirnya tadi dikatakan bisa jadi percontohan begitu ya? Berapa lama itu? Sebenarnya kalau bicara KPBS bertransformasi itu 15 tahun lah ya. Kalau berdiri KPBS 69. Nah, yang 15 tahun terakhir ini memang kami banyak terobosan-terobosan. Kalau boleh katakan mengutip Kang Agung tadi out of the box itu ya kita mencoba ya gitu, biarpun mungkin ya itu tadi orang mungkin banyak yang KPBS mau bikin rumah sakit emang gampang kan gitu kan. Saya pribadi waktu itu juga gitu ya, karena mau dokter praktek di Pangalengan, mohon maaf orang Pangalengan dokter masih minim lah, apalagi spesialis ya. Ternyata responnya pada senang dokter-dokter spesialis berpraktek di Pangalengan itu gitu kan, karena ya mungkin mohon maaf, dokter juga tidak bicara masalah ngitung uang, tapi dengan banyaknya pasien mungkin dia lebih senang melayani masyarakat gitu. Dengan beliau datang ke Pangalengan, datang pasien banyak, dia senang gitu. Jadi pada betah. Udah berjalan 3 tahun di rumah sakit Pangalengan. Luar biasa. Jadi, sekalian pengabdian lah ya dokternya ya. Iya. Jadi makanya kaitannya digitalisasi tadi, ERP tadi, betul bahwa karena sudah terintegrasi dalam satu sistem, si anggota yang berobat itu kan baik di situ sudah ada data kan di sistem. Oh, ini anggota ini namanya ini keluarganya yang mau berobat segala macam udah masuk. Termasuk BPR-nya tadi. Mau pinjem, oh ternyata dia udah nggak aktif. Di situ nggak akan muncul kan di sistem. Dia nggak bisa pinjem. Gitu kan. Kalau mau pinjem pakai jaminan. Kalau anggota kan nggak pakai jaminan pinjem tuh. Kalau anggota jaminnya susu yang disetor udah selesai. Tapi kalau yang bukan anggota, silahkan pinjem tapi bunganya umum. Ada jaminan dan lain-lain. Kalau di Jawa Barat sendiri Pak Daniar, ini sektor apa sih atau bidang apa yang sejauh ini nih mereka sudah sangat melek digitalisasi nih? Untuk saat ini jadi program unggulan dari sisi pertanian, kita sudah menggunakan smart farming ya. Ada beberapa koperasi percontohan khususnya kopontren yang memang sudah terafiliasi ya. Mereka menggunakan smart farming, kemudian juga smart fishery. Ada kopontren juga yang sudah menggunakan smart fishery. Jadi sektor-sektor itu yang sudah kita unggulkan. Untuk sektor simpan pinjamnya ada juga beberapa koperasi yang sudah menggunakan aplikasi. Tapi tentunya kalau simpan pinjam itu akan saingan dengan sistem perbankan ya. Nah, yang banyak juga koperasi-koperasi lain yang sudah melakukan digitalisasi ya.
Hanya mungkin digitalisasi itu ada yang memang update terus, ada juga yang memang sifatnya offline, Kang. Jadi yang sifatnya offline itu hanya untuk proses pelaporan keuangan saja dan lain-lain. Tapi kita melihat dari sisi proses edukasinya, sisi transformasinya, mereka sekarang sudah mulai melek digital, sudah mulai menggunakan gadget, menggunakan aplikasi tersendiri untuk melakukan proses pelaporan maupun proses pelayanan kepada anggota. Ini kan kita kemarin sempat dilanda badai COVID juga begitu ya. Ini apakah itu juga berpengaruh terhadap tadi ya peningkatan kesadaran mereka-mereka ini untuk menuju ke digitalisasi? Tentu, Kang. Kalau COVID-19 ternyata menyadarkan bahwa aspek digital ini menjadi bagian kehidupan sekarang ya. Ternyata manusia tidak bisa lepas dari handphone. Ketika manusia dibatasi pergerakannya, mobilisasinya, tidak bisa bertemu tatap muka, ternyata masih bisa melakukan komunikasi menggunakan handphone dan lain-lain. Oleh karena itu, proses interaksi manusia yang awalnya secara luring menjadi daring. Nah, akhirnya semua konteks kehidupan tidak bisa terlepas dari daring, sehingga bisnis-bisnis pun sekarang udah mulai daring secara banyak. Ada beberapa platform e-commerce ya, kemudian sudah kita menggiring koperasi dan UMKM untuk mulai merambah ke platform e-commerce. Kita juga mulai menggiring koperasi dan UMKM untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada anggotanya untuk menggunakan sistem digital itu sendiri. Karena sistem digital sendiri itu merupakan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan juga perbaikan tata kelola dari sisi manajerial sumber daya produksi. Pak Aun, dari KPBS sendiri ada kira-kira apa nih pikiran ke depan, kita inovasi apa, diversifikasi produk apa mungkin yang ada rencana? Ya sebetulnya kami banyak rencana, cuman Kang Agung kita akan penyempurnaan dulu lah yang ada sekarang sudah gitu ada ya. Seperti apa? Ya, contohnya kalau kaitan dengan digitalisasi, kami sudah melaksanakan juga pemilihan pengurus dan pengawas itu juga pakai langsung handphone dan hasilnya akurat luar biasa. Nah gitu. Jadi si peternak tidak perlu datang nyoblos ke kantor KPBS, cukup dia dari satu titik. Kita tahun kemarin pemilihan pengawas 2 tahun yang lalu itu ada 28 titik. Yang di ini kan kita sediakan alat, tab dan lain sebagainya untuk bisa ini dia milih sesuai dengan mau milih siapa dia pengawas dan langsung real time jam itu ketahuan yang terpilih itu jadi itu dari sisi digital. Pengembangan usaha bisa jadi mungkin nanti ke depan bisa jadi unit usaha pariwisata bisa jadi. Betul. Pengembangan pakan ternaknya juga nanti dikelola secara profesional misalkan hijauan dan lain sebagainya kan. Betul. Bisa kunjungan khusus kan ya, bisa pariwisata juga tuh. Lokasinya mendukung begitu ya. Dan sekarang sebenarnya sudah jalan. Sudah berjalan ya edukasi itu ya. Kita punya semacam toko oleh-oleh yang itu juga dikunjungi oleh beberapa ada sekolah, ada apa, melihat kandang sapi, melihat proses pembuatan keju dan sebagainya. Nah, itu menarik sekali. Itu juga sudah ada, biarpun belum booming menarik secara sekali. ini. Oke, sukses untuk KPBS Pengalengan. Terima kasih. Mungkin terakhir dari Pak Daniel ingin ditekankan begitu terkait dengan tema kita hari ini? Ya, untuk tema kita hari ini tentunya berkaitan dengan koperasi modern. Koperasi modern salah satu cirinya yaitu digitalisasi. Digitalisasi tapi tidak dilihat dari sisi aspek media digitalnya saja, tapi dari proses edukasi dan transformasinya. Bagaimana menciptakan kesadaran, menciptakan penyadaran sehingga orang itu tergantung terhadap digital itu sendiri. Dan bila memang digital itu mampu terbukti meningkatkan efektivitas, efisiensi, secara tata kelola menjadi lebih baik, nah itu akan meningkatkan ketertarikan masyarakat kepada koperasi menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan diversifikasi. Diversifikasi usaha ini sangat diperlukan karena anggota atau masyarakat pada umumnya ya dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi sangat banyak kebutuhannya. Koperasi bisa memberikan layanan yang sangat beragam karena mereka memiliki modal, mereka memiliki kekuatan, serta mereka memiliki jaringan sistem yang baik. Jaringan sistem yang kita harapkan ujungnya kesejahteraan bersama, begitu ya Pak Un juga ya. Terima kasih, ini rasanya kita masih banyak yang berbincangkan, sebenarnya menarik sekali ya kalau kita ngomongin masalah digitalisasi ini. Tapi karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri. Sukses selalu untuk Dinas KUK dan juga sukses khususnya untuk KPBS Pengalengan begitu ya. Kita tunggu diversifikasi produk-produk lainnya yang out of the box lagi mungkin ke depannya begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Daniel, terima kasih Pak Aun dan Prisa, terima kasih
kasih juga atas atensi Anda. Saya Agung Kasana pamit. Sampai jumpa.